Peserta emosi yang berbahagia, salam sehat, selamat berjumpa kembali dengan saya, Doni Hikmat Ramdan. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan bahasan mengenai profil kesehatan di sektor migas, pertambangan, dan penggalian. Tentunya sektor migas, pertambangan, dan penggalian ini merupakan salah satu sektor yang mempunyai tingkat risiko K3 yang paling tinggi, di mana banyak kejadian kecelakaan kerja ataupun timbulnya penyakit akibat kerja muncul di kegiatan pekerjaan migas, tambangan, dan penggalian ini. Adapun outline dari bahasan kita ini adalah yang pertama terkait dengan gambaran umum kegiatan pertambangan. Yang perlu saya sampaikan bahwa pada bahasan ini kita lebih fokus pada sektor pertambangan. Untuk kegiatan migas dan penggalian akan dibahas di pertemuan lainnya. Kemudian hal lain yang akan kita bahas yaitu mengenai hazard yang muncul dari kegiatan pertambangan, kemudian dampak dari hazard tersebut terhadap aspek kesehatan pekerja, dan yang terakhir adalah bagaimana kita bisa melakukan pengendalian terhadap hazard tersebut untuk menjaga kesehatan para pekerja di sektor pertambangan ini. Dan untuk bisa kita sampai pada pengendalian hazard yang ada di pertambangan dan bagaimana kita bisa melakukan pencegahan terhadap dampak yang ditimbulkan, maka hal yang paling pertama kita ketahui adalah kegiatan-kegiatan utama yang ada di kegiatan ataupun di proses kerja di pertambangan. Perlu saya sampaikan juga bahwa bahasan terkait pertambangan ini difokuskan juga atau dipersempit pada kegiatan pertambangan open pit, ya, pertambangan terbuka, yang kita ketahui bahwa ada dua jenis penambangan terbuka, open pit, atau underground atau penambangan tertutup. Nah, dari tayangan ini kita ketahui bahwa ada 7 kegiatan utama dalam melakukan penambangan, dan dengan mengetahui kegiatan-kegiatan dalam penambangan dan mengetahui juga peralatan atau lingkungan kerja yang ada di proses atau kegiatan penambangan, diharapkan kita bisa paham kira-kira apa hazard yang menyertai dari kegiatan tersebut. Dengan mengetahui hazard, tentu juga kita akan mengetahui dampak masalah kesehatan yang akan muncul, ya, dari kegiatan penambangan, sehingga dengan demikian kita akan paham, akan bisa menentukan upaya yang tepat untuk pencegahan penyakit di tempat kerja atau untuk memelihara status kesehatan para pekerja. Baik, di sini kegiatan yang pertama adalah land clearing, artinya area yang akan dijadikan penambangan, dalam ini penambangan batu bara, itu dibersihkan ataupun dipindahkan, segala vegetasi atau fauna dipindahkan ke tempat sementara, nanti setelah selesai penambangan akan dikembalikan ke tempat semula. Kemudian langkah berikutnya adalah pengupasan tanah lapisan atas, ya, atau topsoil. Kemudian juga dari setelah lapisan atas itu dikupas, kita juga bisa melihat bahwa lapisan tanah yang keras yang melindungi atau yang menutupi lapisan batu bara itu dilakukan pengupasan atau pemindahan, dan pada lapisan yang keras akan dilakukan blasting.
ya, atau peledakan, sehingga menghancurkan lapisan batu penutup lapisan batu bara, sehingga lebih memudahkan pemindahan lapisan tanah tersebut. Dalam hal ini kita sebut overburden removal. Nah, dalam kegiatan tersebut itu menggunakan peralatan berupa dozer ataupun ekskavator ataupun dump truck. Kemudian lapisan batu bara yang sudah dikupas lapisan tanahnya, lalu dilakukan pengambilan batu bara dari pit ya, untuk dipindahkan dengan fasilitas coal transport dengan menggunakan dump truck juga untuk ditempatkan ataupun dibawa ke fasilitas coal crusher ya, untuk dibentuk untuk dihancurkan menjadi ukuran yang diinginkan oleh konsumen. Nah, kemudian di area coal crusher ini tentunya banyak menggunakan peralatan yang relatif menimbulkan bising, noise, kemudian juga di situ ada biasanya nanti ada conveyor. Selanjutnya kegiatan yang terakhir adalah penyimpanan batu bara yang sudah melalui proses crushing untuk disimpan untuk nanti dikirim ke konsumen. Baik, berikut ini adalah hazard yang muncul di sekitar kegiatan pertambangan. Tentunya kita bisa klasifikasikan menjadi 5 kategori hazard, yaitu hazard fisik, kimia, biologi, kemudian aspek ergonomik, dan bahaya psikososial. Terkait dengan bahaya fisik, ini kita mengetahui bahwa hazard bising yang bersumber dari mesin ya, misalkan genset, alat berat, atau proses blasting. Kemudian juga kita dapati bahwa pada hazard fisik ini bisa berupa getaran yang berasal dari alat berat ya, di mana kendaraan seperti ekskavator atau HD atau dump truck ya, itu bisa menjadi sumber getaran bagi para operatornya. Kemudian untuk hazard yang lain adalah pekerja bisa terpajan dengan suhu panas yang bersumber dari alam, yaitu di mana kita tahu di Indonesia merupakan negara tropis yang pancaran sinar mataharinya lumayan kuat, sehingga itu menjadi hazard bagi para pekerja di pertambangan. Untuk hazard yang lain, bahaya kimia dan biologi bisa disimak di slide ataupun di buku ajaran. Begitu juga dengan dampak kesehatan yang dimunculkan dari pajanan hazard dan bagaimana kita bisa mengendalikan hazard tersebut sehingga efek kesehatan, dampak kesehatan itu tidak sampai muncul di para pekerja. Terima kasih, salam sehat.